dikenal sebagai Pulau Emas Hitam dari ujung timur. Bagaikan primadona, kecantikanku banyak menarik tangan asing untuk datang dan mengais rezeki di bumiku. Laut, sungai, hutan, tak ubahnya perhiasan cantik yang dikaruniakan Tuhan kepadaku sejak dahulu kala. Ya, akulah Pulau Papua. Memiliki luas hampir 420.000 km persegi, tanah pulau ini memiliki sejuta potensi luar biasa yang tersembunyi di balik lebatnya belantara. Sampai juga nih di Asmat. Sebenarnya tujuan saya sih ke Agas. Ini masih harus naik speed sekitar 30 menit. Mau apalah, saya nanti kita lihat aja. Sini ya, Pak? Ya. Agats adalah ibu kota Kabupaten Asmat yang berdiri di atas lahan rawa hampir seluas 3.000 km persegi. Geliat kehidupan Asmat terlihat jelas di sini. Bagaimana warga asli dan pendatang berbaur dalam menggerakkan ekonomi di Agats. Semakin sore, pasar semakin ramai. Para nelayan kembali dari laut untuk menjual hasil pencarian mereka. Ya, Agats memang sangat bergantung dari berkah pesisir. Meski memiliki lahan perairan berlumpur, ternyata Tuhan menyimpan banyak potensi bagi penduduk Asmat untuk dikonsumsi. Ya, ini lebih besar lagi. Dia daun 10. Mama bulanak sana. Mama bulanak tolong. Ini suasana pasar di Agats itu ramai banget. Segala macam tuh ada di sini. Ikan, kepiting, buah-buahan seperti pisang. Nah ini saya lagi nyobain buah apa tadi Mama? Buah kom. Cobain ya. Asem rasanya, kayak kedong-dong. Tapi kalau misalnya kayak kita sih, ini kayak rujak ya. Pakai sambal enak, mantap. Tambah angin. Wah. Ini deh. Dampak. Oh iya Pak ya, banyak ya. BCG. Nah ini sebenarnya tujuan saya datang ke Agats ini untuk mengetahui pendistribusian vaksin dari ibu kota Kabupaten Agats sampai ke Batas Batu, desa terjauh Mumugu Batas Batu. Nah dibutuhkan waktu sekitar 6 jam naik speed untuk sampai ke sana. Sudah siap Pak? Sudah ya? Seluruh vaksin yang ada di gudang farmasi Asmat telah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta ke ibu kota provinsi di Jayapura hingga akhirnya ke pusat kabupaten di Agats. Selanjutnya setiap 1 bulan sekali, seluruh vaksin dan juga persediaan obat-obatan akan didistribusikan secara rutin ke setiap petugas kesehatan yang bertugas di kampung-kampung terpencil. Bukan cerita mudah. Banyak kendala dan tantangan di sini. Luasnya bentang alam Papua menjadikan proses distribusi vaksin dan obat-obatan membutuhkan tenaga dan biaya ekstra. Kampung Mumugu
Batas Batu adalah kampung terjauh dari ibu kota Kabupaten Asmat di Agats. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten dan Yahukimo. Diperlukan waktu perjalanan setidaknya 7 jam untuk mencapai desa ini dari ibu kota kabupaten melalui jalur sungai. Kondisi kontur Mumugu berbeda dengan wilayah Asmat lainnya yang identik dengan area lahan rawa berlumpur. Di sini masyarakat tidak harus selalu mengandalkan perahu sebagai satu-satunya moda transportasi yang bisa digunakan. Nah ini kita mau ke rumah salah satu warga, soalnya tadi ada laporan katanya mau ada yang melahirkan. Nah sekarang kita mau ngecek sama Pak Dokter. Yuk. Yuk. Inilah keluarga besar Bibianus. Mereka sedang menantikan kelahiran anggota keluarga baru mereka yang ditunggu-tunggu. Maria, sang ibu, masih menahan sakit karena proses kontraksi bayi yang terus datang semakin dekat. Bagi suku di pedalaman Papua, biasanya proses wanita yang akan melahirkan dilakukan di dalam hutan dan hanya dengan bantuan sang suami atau seorang diri. Dalam kepercayaan mereka, darah yang terbawa keluar saat proses melahirkan tidak boleh ada di dalam rumah karena akan membawa petaka atau penyakit. Inilah sebabnya angka kematian wanita dan bayi sangat tinggi di Pulau Papua. Jangan bayangkan peralatan canggih. Di daerah pedalaman proses melahirkan normal harus berimprovisasi dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada meski sudah ada tenaga medis yang memadai. Namun beruntung wanita Asmat dikenal sebagai wanita yang kuat. Mereka telah ditempa oleh alam untuk bertahan hidup mendampingi suami mereka dalam keseharian. Akhirnya yang ditunggu pun tiba. Seorang bayi lahir dalam kondisi sempurna. Tampak raut wajah bahagia dari seluruh anggota keluarga. Tak terkecuali sang ibu, Mama Maria. Meski masih terlihat lemah, Maria tidak bisa menyembunyikan rasa haru dan bahagia mendengar tangisan sang bayi. Bayi yang baru lahir biasanya belum masih dapat melihat dengan sempurna. Tangisan adalah salah satu cara komunikasi seorang bayi ketika pertama kali dilahirkan ke dunia. Tangisan yang keras menandakan paru-paru bayi bekerja dengan cukup baik. Mama punya darah. Pejabat. Oh, san. Peningkatan tiroid yang sangat tinggi karena perbedaan suhu menghasilkan panas yang muncul dari lemak yang akan membantu mengatur suhu tubuhnya saat keluar dari tubuh sang ibu. Mama, bagaimana perasaan Mama? Senang kah? Senang sekali ya? Nah ini adalah anak pertamanya Mama Maria. Ini sebenarnya anak ketiganya. Jadi anak pertama sama keduanya itu telah meninggal dunia. Nah inilah kurang sterilnya proses melahirkan di masyarakat di pedalaman ini membuat angka kematian tinggi. Hai, ini ganteng sekali Mama ya. Sudah dikasih nama kah? Belum, saya kasih nama. Bagi saya, ini adalah sebuah pengalaman yang tidak terkira. Kagum dan tidak sanggup berkata-kata. Sebagai sesama kaum wanita, saya benar-benar merasakan bagaimana rasa sakit, tegang, dan tidak sabar bercampur aduk menjadi satu dalam menunggu proses kelahiran ini.